atau menghilang tanpa kabar bisa memicu dampak negatif pada emosional, terutama bagi remaja atau mahasiswa. Dampak negatif yang pertama ada kecemasan dan overthinking. Seseorang yang di-ghosting cenderung bertanya apa kesalahannya, sehingga memicu overthinking dan rasa tidak percaya diri. Lalu yang kedua ada rasa rendah diri. Ditolak tanpa alasan yang jelas bisa membuat seseorang merasa tidak cukup baik, yang berdampak pada harga diri dan kepercayaan dirinya. Dampak yang ketiga ada kesulitan percaya pada orang lain. Setelah mengalami ghosting, seseorang bisa menjadi lebih sulit membuka diri atau percaya kepada orang baru. Dampak yang terakhir ada kesedihan dan stres. Ghosting bisa meninggalkan luka emosional yang menyebabkan kesedihan, luka mendalam, bahkan beberapa kasus bisa menyebabkan depresi. Yang pertama, dampak ghosting terhadap kesehatan emosional, yaitu ketika seseorang tiba-tiba menghilang, tidak ada kabar, atau tidak ada komunikasi yang jelas, bisa berdampak buruk juga pada kesehatan emosional. Orang yang di ghosting bisa merasa bingung, kecewa, tidak dihargai, mereka bisa cemas, sedih, rendah diri, atau bahkan kesepian karena mereka tidak tahu apa yang salah. Hal ini juga bisa merusak kepercayaan diri dan membuat ragu dalam membangun hubungan di masa depan. Bagaimana sih caranya menjadi pendengar yang baik? Yang pertama, fokus kepada si pembicara. Ketika sang pembicara sedang menyampaikan, sebisa mungkin kita tidak melakukan hal lain, kegiatan lain seperti menggunakan gadget atau hal lainnya. Kemudian, yang kedua, menjaga kontak mata. Menjaga kontak mata membuat si pembicara akan merasa lebih dihargai. Gunakan bahasa tubuh yang positif. Tatap mata lawan bicara, angguk sesekali, dan beri ekspresi bahwa kamu mendengarkan pembicaraan tersebut. Lalu ada cara yang ketiga, jangan langsung menghakimi atau memberi solusi. Kadang seseorang hanya butuh didengar, bukan dinasihati. Dengarkan dulu, baru tawarkan saran jika seseorang tersebut meminta. Lalu ada ulangi atau parafrase perkataan mereka. Misalnya, oh jadi lu tuh ngerasa kecewa karena bla 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 bla. Ini menunjukkan bahwa kamu benar-benar memahami perasaan. Yang terakhir, tunjukkan empati. Gunakan kalimat seperti, gue kalau jadi posisi lu sih gue ngerti ya perasaan lu gimana. Bagaimana cara mengatasi ketakutan ketika berbicara di depan umum? Yang pertama, kita memerlukan persiapan yang matang. Jika misalkan dibutuhkan teks, kita membuat teksnya terlebih dahulu. Jika tidak dibutuhkan teks, hanya tulis garis-garis besarnya saja apa yang ingin kita sampaikan. Yang kedua, latihan secara bertahap. Latihan ini sangat penting agar nantinya kita sudah siap ketika ingin berbicara di depan umum. Kemudian yang ketiga, kita harus rileks. Gunakan teknik untuk merelaksasikan diri, seperti mengatur pernapasan dan berikan afirmasi positif kepada diri agar menjadi lebih tenang dan lebih percaya diri. Kemudian yang keempat, fokus pada pesan, jangan fokus kepada diri sendiri, karena ini salah satu cara untuk mengalihkan rasa takut, yaitu dengan fokus kepada pesannya. Kemudian yang kelima, bicara secara teratur. Karena kita sudah melakukan persiapan yang matang, kemudian latihan secara bertahap yang sudah kita lakukan, jadi kita hanya perlu berbicara secara teratur dan santai, rileks. Dan yang terakhir, kita terima ketidaksempurnaan. Jika nantinya ada kesalahan atau hal apapun yang tidak sesuai rencana kita, tidak sesuai apa yang ingin kita sampaikan, hanya perlu kita terima, karena semuanya itu tidak luput dari kesalahan, dan semua kesalahan itu akan menjadi pembelajaran buat kita nantinya. Kita hanya perlu terus berlatih agar nantinya terbiasa. Oke, menurut saya cara mengatasi rasa takut berbicara di depan umum itu seperti berbicara sendiri di depan cermin untuk melatih diri agar tidak kaku ketika berbicara di depan umum nanti. Karena tujuan kita adalah untuk menyampaikan pesan tersebut dengan baik kepada orang yang mendengar kita. Kalau menurut
saya sadari dan akui masalahnya. Seperti jangan pernah mengelak kalau memang hubungan pertemanan yang ada di sekitar kita jika memang sudah tidak sehat. Dan harus selalu fokus pada diri sendiri. Misalnya, selalu alihkan energi untuk hal-hal positif dan membangun pertemanan yang baik lagi. Bagaimana sih cara mengenali dan keluar dari pertemanan yang tidak sehat? Nah, cara mengenalinya itu ketika kita berada di pertemanan yang tidak sehat, kita akan selalu menguras energi, kamu merasa lelah, stres atau cemas setiap habis berinteraksi dengannya. Lalu yang kedua itu tidak ada timbal balik, kayak kamu selalu memberi, mereka hanya menerima. Ketika kamu butuh, mereka menghilang. Lalu yang terakhir, tidak menghargai batasan. Mereka terus melanggar batasan yang kamu buat, baik soal waktu, privasi, atau ruang pribadi. Nah, cara keluar dari pertemanan yang tidak sehat itu, yang pertama, refleksi diri. Tanyakan pada diri sendiri, apakah aku lebih baik atau lebih buruk saat berteman dengannya. Lalu buat jarak secara bertahap. Kurangi interaksi, sibukkan diri dengan kegiatan atau teman lain. Lalu yang ketiga, tetapkan batasan. Jika kamu masih harus berhubungan, misalnya karena satu lingkungan, buat batasan yang jelas dan tegas. Apa sih dampak budaya flexing terhadap hubungan sosial? Nah, sebelumnya flexing itu apa sih? Nah, flexing itu memamerkan kekayaan, pencapaian, atau gaya hidup mewah. Nah, flexing itu kan mempunyai beberapa dampak. Nah, salah satunya dampak negatifnya. Nah, dampak negatifnya itu yang pertama, meningkatkan rasa tidak aman dan iri hati. Orang lain bisa merasa rendah diri atau kurang berharga ketika membandingkan diri dengan standar yang ditampilkan, bisa memicu kecemburuan dan persaingan yang tidak sehat. Nah, yang kedua itu meningkatkan tekanan sosial. Munculnya tekanan untuk terus tampil sempurna di media sosial, bahkan jika itu berarti pura-pura atau berhutang, bisa memicu stres dan kecemasan, terutama di kalangan anak muda. Lalu yang ketiga, menimbulkan jarak sosial. Nah, flexing bisa menciptakan sekat antara si pemamer dan orang-orang di sekitarnya, terutama yang merasa tidak relate, bisa membuat orang merasa tidak cukup untuk masuk ke lingkaran pertemanan tertentu. Nah, tapi flexing itu mempunyai sisi positifnya juga loh. Nah, yang pertama itu bisa jadi inspirasi. Jika ditampilkan dengan cara yang membangun dan jujur, pencapaian bisa memotivasi orang lain. Nah, yang kedua itu meningkatkan citra profesional. Nah, ini tuh biasanya dalam bisnis gitu. Flexing kadang jadi strategi branding, misalnya untuk influencer atau pengusaha. Kelima, dampak budaya flexing terhadap hubungan sosial, yaitu kayak pamer kekayaan, gaya hidup, atau pencapaian di media sosial bisa mempengaruhi hubungan sosial dengan cara negatif. Orang yang terlalu sering flexing membuat orang merasa iri, nggak cukup, tertekan untuk mengikuti standar yang tinggi. Ini juga dapat menciptakan jarak dalam hubungan, karena orang mungkin merasa tidak nyaman atau cemas jika merasa tidak sebanding. Selain itu, hubungannya bisa terasa lebih dangkal, karena orang lebih fokus pada penampilan dan material daripada koneksi emosional yang sejati.